49 calon menteri siap jalankan tugas. 13 komisi DPR akan perkuat pemerintah. Komeng tanggapi soal penempatan polemik di Komite 2 DPD. Kebakaran di pabrik asam sulfat Gresik. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami menghantarkan informasi yang merupakan informasi yang hangat untuk pada malam hari ini. Lagi-lagi kalau kita mengantarkan informasi menyapa malam kali ini, ada 49 calon menteri siap untuk hadir di Kertanegara di kediaman Prabowo Subianto, presiden terpilih kita. Dan masih berlangsung hingga hari ini merupakan hari kedua ada pemanggilan calon wakil menteri dan juga calon kepala badan. Dan kita akan melihat seperti apa susunan nantinya dari pemerintahan Prabowo dan juga Gibran Dewi. Benar sekali. Dan juga kita akan mengantarkan informasi terkait dengan 13 komisi DPR yang akan memperkuat pemerintahan nantinya. Betul, dan sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Deo Manik. Simak menyapa malam untuk Anda. Pemirsa, kita awali berita informasi menyapa malam kali ini. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan pimpinan MPR RI di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan tersebut merupakan pertemuan pertama antara Presiden Jokowi dan pimpinan MPR yang baru saja dilantik pada 3 Oktober kemarin. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan bahwa pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana yang penuh keakraban. Dalam keterangan pers usai pertemuan, Ahmad Muzani menyampaikan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk memperkenalkan jajaran pimpinan MPR yang baru kepada Presiden Jokowi. Selain perkenalan, Ahmad Muzani juga menyampaikan undangan kepada Presiden Jokowi untuk menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang. Menurutnya, Presiden Jokowi berkenan hadir dalam pelantikan tersebut. Alhamdulillah Pak Jokowi insya Allah berkenan untuk hadir pada hari Minggu yang akan datang. Karena itu kami segenap pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat menyampaikan terima kasih atas perkenan dan kesediaan Pak Jokowi untuk hadir pada acara pelantikan Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada hari Minggu yang akan datang. Ketua MPR RI juga mengungkapkan pesan yang disampaikan Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut, yaitu agar pelantikan berlangsung dengan sukses karena merupakan sebuah acara yang dihadiri banyak tamu VVIP, baik dari negara sahabat ataupun negara tetangga. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan para calon menteri yang telah dipanggil menyatakan kesanggupannya untuk mengisi jabatan menteri di kabinet pemerintahan mendatang. Dan juga Prabowo mengungkapkan pemanggilan tersebut hanya untuk mengkonfirmasi para tokoh tersebut. Sebenarnya proses ini sudah berjalan lama, ya. Kita adakan pemantauan, diskusi, dan sebelum saya undang ke sini sebenarnya mereka sudah menyatakan bersedia membantu saya. Jadi sebetulnya hari ini hanya mengkonfirmasi. Saya konfirmasi, saya yakinkan mereka bersedia atau tidak bantu saya di bidang yang saya tawarkan kepada mereka. Alhamdulillah semuanya menyatakan sanggup. Saya memberi beberapa penekanan kira-kira ya arah kebijakan kita. Secara garis besar saya puas ya, dan suasana sangat baik. Semuanya mengerti bahwa kita harus bekerja dengan baik, bekerja dengan keras, bekerja sebagai tim dalam suasana dunia penuh ketidakpastian. Kita benar-benar harus bekerja dengan teamwork yang sangat baik. Ketua DPR Puan Maharani menyebut bahwa mitra kerja dan pimpinan komisi-komisi di DPR masih menunggu Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mengumumkan kabinetnya mendatang. Puan mengatakan nomenklatur Kementerian Presiden terpilih akan diselaraskan dengan 13 komisi DPR yang telah disepakati. Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut berencana akan menambah jumlah kementerian pada pemerintahannya mendatang.
Mengenai hal ini, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan 13 komisi yang telah disepakati akan memperkuat jumlah kementerian yang nantinya akan diumumkan oleh Prabowo pada saat pelantikan Presiden. Puan menyebut, setelah mengetahui jumlah kementerian mendatang, nantinya seluruh fraksi akan mengusulkan nama-nama yang akan memimpin di setiap komisi DPR RI. Sampai saat ini memang rapat konsultasi yang kemarin kami lakukan sesuai dengan mekanismenya baru menentukan jumlah komisi dan jumlah pimpinannya, juga jumlah penambahan satu badan yang ada di DPR. Namun kami masih menunggu pengumuman dari presiden terpilih yang akan dilantik pada tanggal 20 Oktober yang akan datang untuk mengumumkan berapa kementerian dan kementerian apa saja. Dari sana baru kami akan mengetahui jumlah atau kementerian tersebut untuk kami kemudian sinergikan atau selaraskan dengan komisi-komisi yang ada di DPR ini yang sudah disepakati berjumlah 13 komisi. Setelah itu baru mekanismenya pimpinan fraksi dari setiap fraksi akan menetapkan siapa saja yang kemudian menjadi pimpinan di setiap komisi tersebut. Itu merupakan hak dari setiap pimpinan fraksi untuk mengumumkan siapa saja pimpinan di komisi-komisi tersebut. Jadi bukan hak dari pimpinan DPR untuk mengumumkan. Untuk memperkuat dan tentu saja mensinergikan dan menselaraskan rencana penambahan kementerian yang nantinya direncanakan oleh presiden terpilih atau presiden yang akan dilantik pada tanggal 20 Oktober yang akan datang. Dari Jakarta, Fahrizal Dava, Sinpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya, pimpinan DPR telah menerima surat dari Presiden Joko Widodo terkait pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara yang baru. Dan juga mengenai hal ini, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan nantinya calon Kepala BIN yang baru akan dilakukan fit and proper test yang akan digelar pada Rabu esok. Presiden RI Joko Widodo mengusulkan Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra untuk menggantikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN yang baru. Hal tersebut telah bermuatan dalam surat Presiden RI Joko Widodo kepada pimpinan DPR terkait pemberhentian Budi Gunawan sebagai Kepala BIN. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan bahwa nantinya calon Kepala BIN yang telah diusulkan Presiden Jokowi akan dilakukan fit and proper test di Komplek Parlemen pada Rabu besok. Jadi sudah diusulkan satu nama dari Presiden Jokowi, surpres pergantian Kepala BIN atas nama Pak Herindra yang insya Allah akan dilaksanakan fit and propernya atau pertimbangan dari DPR-nya itu insya Allah besok pagi di DPR. Sebelumnya, pimpinan DPR telah membentuk tim khusus untuk memproses pengangkatan calon Kepala BIN yang baru melalui fit and proper test. Dari Jakarta, Fahrizal Dava, Sinpo TV melaporkan. DPR RI menggelar sidang paripurna ketiga masa persidangan 1 tahun 2024 hingga 2025 dengan membahas penetapan sejumlah alat kelengkapan Dewan DPR periode 2024 hingga 2029 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa pagi. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani. DPR RI menggelar rapat paripurna ketiga masa persidangan 1 tahun 2024-2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa pagi. Dalam rapat ini, beragendakan dengan membahas penetapan jumlah alat kelengkapan Dewan, serta penetapan jumlah dan komposisi fraksi pada pimpinan Akada DPR RI. Rapat tersebut juga digelar sebagai bentuk kesiapan DPR dalam mengawal pemerintahan baru yang akan datang. Adapun sidang paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPR, Puan Maharani, dengan didampingi sejumlah wakil Ketua DPR dan dihadiri seluruh fraksi parlemen. Sidang Dewan yang kami hormati, sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR RI dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal 14 Oktober 2024. Acara rapat paripurna hari ini adalah 1. Penetapan jumlah alat kelengkapan Dewan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 2. Penetapan jumlah dan komposisi keanggotaan fraksi pada alat kelengkapan Dewan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 3. Penetapan jumlah dan komposisi fraksi pada pimpinan alat kelengkapan Dewan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Sekarang kami akan menanyakan kepada sidang yang terhormat, apakah acara rapat tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Dari Jakarta, Fahrizal Dava, Sinpo TV melaporkan.
Usai jeda, Komeng tanggapi soal penempatan polemik di Komite 2 DPD. Tetap bersama kami di Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu loh. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi Yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Anda masih menyaksikan Menyapa Malam. Informasi kami lanjutkan di mana calon Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa disambut antusias oleh para pedagang dan masyarakat saat kampanye di Pasar Soponyono Senin kemarin. Dan juga setiap berhenti di stand pedagang pasar, masyarakat langsung berkerumun berebut untuk bersalaman dan juga mendoakan Gubernur Jatim periode 2019 hingga 2024 tersebut. Tak hanya itu, kedatangan Hovifah yang tampak memborong dagangan pada pedagang juga membuat masyarakat semakin antusias. Sebab dari belanjaan yang dibeli oleh Hovifah, ada beberapa yang juga dibagikan pada masyarakat yang ada di sana seperti nasi bungkus, soto, dan jajanan pasar. Salah satu yang ia apresiasi adalah kondisi pasar Soponyono yang tetap ramai didatangi oleh pembeli. Bahkan situasi pasar pada pukul 9.30 WIB di Soponyono masih banyak masyarakat yang aktif berbelanja. Selama di pasar, Hovifah juga mengecek harga komoditas bahan pokok. Ia mendapati bahwa harga bahan pokok mulai beras, daging ayam, daging sapi, dan juga sayur serta bumbu dalam kondisi stabil. Pihaknya optimis bahwa terjaganya stabilitas harga bahan pokok di pasar-pasar tradisional Jatim menandakan bahwa ekonomi sedang dalam kondisi baik dan inflasi juga terkendali.
Melengkapi kampanye Pilgub Jatim Seneng Bareng, di Pasar Saponyono kali ini, Hovifah juga membuka layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Layanan ini ramai diminati oleh pedagang dan pengunjung pasar, sebab mereka bisa cek gula darah, tekanan darah, asam urat, dan kolesterol secara gratis. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut dengan informasi PKS Jatim punya cara khusus memenangkan paslon Hovifah Indar Parawansa Emil Elistianto Dardak. PKS Jatim mengumpulkan 2.500 perempuan PKS yang dijadikan sebagai juru kampanye Hovifah Emil. Ketua DPW PKS Jawa Timur, Irwan Setiawan, mengatakan kekuatan kader emak-emak yakni terletak pada militansi. Hal inilah yang mendorong dilaunchingnya gerakan Jurkam emak-emak PKS untuk Hovifah. Irwan menyampaikan membangun bangsa selalu dimulai dari keluarga. Karena itulah, kata Irwan, peran emak-emak ini menjadi sangat penting. Sementara, Hovifah Indar Parawansa mengapresiasi kegiatan itu. Ia berharap kekuatan emak-emak ini bisa mendorong kemenangan dirinya saat momentum Pilgub November mendatang. Hovifah memuji dipilihnya pilihan kata emak-emak dan Jurkam yang menurutnya bisa menjadi kekuatan tersendiri. Ribuan emak-emak yang hadir turut merasa bangga dan puas atas sosok Hovifah Indar Parawansa. Di depan ribuan kader emak-emak PKS, Hovifah juga berpesan agar terus melakukan jejaring kepada semua masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 3 menggelar acara senam bersama di Kota Depok yang dihadiri oleh ratusan warga. Tidak hanya sebagai ajang olahraga, acara ini juga menjadi momen penting untuk deklarasi dukungan bagi pasangan calon pemimpin Ahmad Syahiku dalam kontestasi pemilihan Gubernur Jawa Barat 2024. Kegiatan yang dipimpin oleh instruktur olahraga dari kelompok Senam Nusantara atau KSN ini berlangsung penuh semangat dan keceriaan. Gerakan dinamis para peserta menjadi simbol kebersamaan warga yang ingin membangun Depok dan Jawa Barat yang lebih baik. Di tengah suasana yang penuh semangat tersebut, hadir calon wali kota Depok nomor urut 1 Insinyur Haji Imam Budi Hartono yang menyampaikan visi untuk kota Depok. Salah satunya program unggulannya Kartu Yatim Sejahtera mendapat perhatian khusus. Kehadiran calon gubernur Jawa Barat nomor urut 3 Ahmad Syahiku menjadi puncak acara yang dinanti-nantikan. Dalam orasinya, Syahiku memaparkan visi yang berfokus pada pengembangan ekonomi berbasis potensial lokal di setiap desa. Acara ini menjadi momentum penting bagi para warga untuk menyampaikan aspirasi mereka dan mendengarkan langsung komitmen dari calon pemimpin. Dengan senam sebagai simbol kebersamaan, acara ini tidak hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga menguatkan semangat gotong royong untuk mewujudkan Depok yang lebih baik. Prinsip Sili Asa, Sili Asih, Sili Asuh yang diusung oleh Ahmad Syahiku menjadi nilai yang diharapkan dapat membawa perubahan nyata bagi masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kita lanjut dengan informasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor nomor urut 1, Budi Susmanto dan juga Jaro Ade ini menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad di kawasan Ciburayut, Cigombong, Bogor. Dalam kegiatan tersebut juga, Jaro Ade sempat membagi-bagikan susu kepada sejumlah jemaah. Menurut Jaro Ade, banyak aspirasi yang disampaikan masyarakat, salah satunya masih tingginya angka pengangguran di Kabupaten Bogor. Calon Wakil Bupati Bogor Adi Rohandi sempat membagi-bagikan susu ke sejumlah jamaah saat menghadiri kegiatan Maulid Nabi Muhammad di kediaman Agun Gunanjar Sudarsa, anggota DPR RI di Kampung Pedurenan, Desa Ciburayut, Kecamatan Cigombong, Bogor, Jawa Barat. Masih tingginya tingkat pengangguran di Kabupaten Bogor menjadi perhatian serius bagi calon Bupati Bogor Rudi Susmanto dan Wakil Bupati Bogor Ade Rohandi. Sejumlah solusi akan dilakukan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat bila terpilih pada Pilkada 2024 nanti. Calon Wakil Bupati Bogor nomor urut 1 yang kerap biasa dipanggil Jaro Ade ini mengatakan dalam memperbaiki ekonomi masyarakat bukan bergantung kepada besarnya APBD Kabupaten Bogor, namun bagaimana menghadirkan para pengusaha ke Kabupaten Bogor untuk berinvestasi dengan aman dan menumbuh kembangkan kewirausahaan masyarakat dengan memberikan pelatihan kepada para pemuda dan pelaku UMKM yang jadi pondasi untuk pergerakan ekonomi. Jadi berbagi tugas antara calon bupati, Pak Rudi, dan saya calon wakil bupati berbagi tugas. Tidak pernah kami di jadwal yang bersamaan karena waktu yang sangat singkat. Kami mencoba bersilaturahmi dan menampung aspirasi. Cukup banyak yang memang ditemukan oleh kita di wilayah. Kalau kita ketemu dengan komunitas, para petani, kelompok-kelompok pertanian yang dikeluhkan masalah urusan pupuk subsidi dan juga susah
dan minta juga pupuk harganya murah. Kalau ketemu ibu-ibu juga masalah urusan sembako yang dianggap mahal, ingin juga diturunkan karena mungkin dengan kondisi ekonomi yang sedang tidak baik. Kalau infrastruktur dan yang lain itu normatif lah semua. Nah, terutama masalah kesulitan lapangan kerja. Dari Kabupaten Bogor, Sultoni melaporkan untuk Simpo TV. Anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Jawa Barat, Alfian Komeng, langsung menjawab komentar masyarakat di media sosial. Komeng menanggapi dengan meminta warga tidak khawatir menempatkan dirinya di Komisi 2. Pernyataan tersebut disampaikan di akun media sosial pribadinya @komeng.original. Senator DPD RI asal Jawa Barat, Alfian Sah alias Komeng, akhirnya memberikan klarifikasi terkait polemik penempatannya di Komite 2 DPD RI yang menjadi perhatian publik. Menurut Komeng, Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin memberikan kebebasan penuh kepadanya untuk memilih komite yang diinginkan. Komeng memutuskan untuk bergabung dengan Komite 2 yang membahas isu-isu terkait pertanian. Hasil dari rembukan Dapil Jabar, itu di Komite 2 tentang pertanian, gitulah dan sebagainya dan sebagainya. Dan memang visi misi saya di seni budaya bidang itu gitu. Dan soal Pak Sultan Najamuddin itu juga memberikan kebebasan buat saya. Bukan dari DPD atau dari Pak Sultan ini sebagai ketua DPD mengunci saya. Enggak juga, saya diberikan kebebasan. Saya boleh di 3 seni budaya, boleh di 2, boleh di 1, di mana aja. Yang itu memang bidangnya kan gitu. Komeng mengakui bahwa sempat ada tawaran untuk pindah ke Komite 3 yang lebih sesuai dengan latar belakang dan visinya saat kampanye. Namun, beberapa senator yang berada di Komite 2 meminta agar Komeng tetap bertahan di komite tersebut. Komeng mengklaim anggota DPD dapat berpindah komite atau komisi setiap tahun, termasuk ke Komisi 3 yang mengurusi seni dan budaya. Komeng juga menutup pernyataannya dengan menegaskan rasa hormatnya terhadap institusi DPD dan para pimpinan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo menegaskan bahwa olahraga harus menjadi hak seluruh orang tanpa terkecuali, termasuk kalangan difabel. Hal itu disampaikan Dito saat berpidato dalam upacara penutupan Peparnas ke-17 Solo 2024. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mewakili Presiden Joko Widodo menutup Pekan Paralimpiade Nasional atau Peparnas 17 Solo 2024 di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah pada Minggu 13 Oktober 2024. Menpora menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memastikan suksesnya pesta olahraga nasional tersebut. Menurut Dito, Peparnas tahun ini telah terlaksana dengan sukses atas kerja keras bersama dan semangat pantang menyerah. Dalam hal ini, pemerintah terus berkomitmen memberikan peluang dan memastikan penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh menjadi lebih tangguh dan maju bersama demi Indonesia Raya. Pemerintah pusat berkomitmen untuk terus memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh menjadi lebih tangguh dan maju bersama demi Indonesia Raya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merilis hasil survei bahwa penurunan prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak telah tercapai. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan pemerintah dengan berbagai pihak telah berjalan dengan baik. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merilis hasil survei pengalaman hidup perempuan nasional dan survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja tahun 2024. Hasil SPHPN dan SNPHR menunjukkan target rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024 tentang penurunan prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak telah tercapai. Kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun menurun dari 9,4% menjadi 6,6%. Sedangkan kekerasan terhadap anak laki-laki turun dari 61,7% menjadi 49,83%. Dan untuk anak perempuan dari 62% menjadi 51,78%. Kondisi ini menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pihak telah berjalan dengan baik.
Maka dari itu, hasil survei SPHPN dan SNPHR memiliki beberapa manfaat sebagai dasar penyusunan kebijakan dan program untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kejuaraan Asta Taekwondo Piala Kasat 2024 resmi dibuka oleh Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia, Legend TNI Richard Tampubolon di Tangerang Selatan. Dalam pidatonya, Richard menyebut Olimpiade ini menjadi ajang momen kebanggaan Indonesia karena pertama kalinya dalam 13 tahun kejuaraan internasional Taekwondo diselenggarakan di Indonesia. Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia, Legend TNI Richard Tampubolon membuka ajang kejuaraan Asia Taekwondo Piala Kasat 2024. Richard menjelaskan kejuaraan Taekwondo tingkat Asia merupakan bagian dari rangkaian HUT ke-79 TNI yang turut diikuti oleh atlet-atlet dari 22 negara, termasuk beberapa di antaranya telah berkompetisi di Olimpiade Paris. Richard menuturkan kejuaraan ini turut ditunggu oleh para atlet karena merupakan turnamen level G2 yang berpengaruh terhadap peringkat dunia. Lebih lanjut, dirinya menambahkan turnamen Taekwondo Piala Kasat 2024 menjadi bukti semangat Taekwondo Indonesia agar terus berkembang dan berprestasi di kancah internasional. Kasat ke-6 Asia, yang mana hadir juga di sini 21 negara dan banyak juga atlet-atlet dari yang hadir ini adalah atlet-atlet yang kemarin tampil di Olimpiade. Dan ini juga kebanggaan kita karena pertandingan saat ini adalah pertandingan dengan grade atau levelnya G2. Ini tentu suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kita semua. Sekaligus juga kejuaraan ini sebagai rangkaian dalam rangka hari ulang tahun TNI yang ke-79. Terima kasih atas semua supportnya. Hadir juga Bapak Menpora, Bapak Ketua KONI yang diwakili Sekjen, Bapak Ketua KOI juga hadir di sini, dan spesial ada Presiden ATU juga hadir di sini, Profesor Kwok, langsung dari Korea bersama staf untuk mensupport melihat terselenggaranya pertandingan ini. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik bagi prestasi Taekwondo Indonesia menuju Olimpik tahun 2028 di Los Angeles. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutiari Sial, Sinpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya dalam rangka HUT TNI ke-79, Piala Kasat ASEAN Taekwondo Championship resmi digelar di Indoor Stadium Kabupaten Tangerang Selatan. Kejuaraan yang berlangsung dari tanggal 15 Oktober hingga 19 Oktober 2024 diharapkan menjadi ajang bergengsi bagi para atlet taekwondo dan berbagai negara di Asia. Kejuaraan Asia Taekwondo Asia Piala Kasat akan diikuti oleh 450 atlet dari 22 negara, serta turut diikuti seluruh pengurus provinsi di Indonesia, termasuk TNI Polri maupun klub yang telah terdaftar. Dengan mengusung tema Unity in Diversity, kejuaraan tersebut berlangsung pada 15 hingga 20 Oktober 2024 di Indoor Stadium Indomilsport Tangerang, Banten. Dalam konferensi persnya, Kepala Bidang 1 Pengurus Besar Taekwondo Indonesia, Mejen TNI Amrin Ibrahim mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mendorong prestasi atlet di tingkat Asia. Amrin mengungkapkan kejuaraan Asia Taekwondo Piala Kasat terdapat 3 atlet Olimpiade dari Tajikistan, Kazakhstan, dan Timor Leste yang tercatat dalam 20 ranking dunia. Amrin mengatakan terdapat 16 kelas yang dipertandingkan, yakni 8 kelas kategori putra dan 8 kelas kategori putri. Lebih lanjut, dengan adanya partisipasi internasional yang luas, Piala Kasat ASEAN Taekwondo Championship diharapkan menjadi ajang penting untuk memacu semangat atlet taekwondo Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka hari ulang tahun TNI ke-79. Kita melaksanakan kegiatan Open Championship tingkat Asia. Dan ini terdaftar di dalam kategori ranking kedua dalam kalender pertandingan World Taekwondo yang mempertandingkan Hyorugi dan Pomsai. Diikuti oleh 450 atlet dari dan diikuti oleh seluruh pengurus provinsi yang ada di Indonesia. Jadi seluruh pengurus provinsi kita ada di Indonesia ikut, termasuk dari TNI Polri. Kita ada perwakilan TNI Polri maupun ada klub-klub yang ikut mendaftar di kita. Diikuti oleh 3 atlet Olimpiade, yakni dari Tajikistan, Kazakhstan, dan Timor Leste. Mereka tercatat 20 atlet ranking 20 dunia. Dari Jakarta,
Giana Bila Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi Prabowo Subianto memanggil sejumlah calon wakil menteri dan kepala badan di Kertanegara. Siapa sajakah tokoh-tokoh yang hadir? Informasinya usai jeda. Tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan. Sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi Fes. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu loh. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Malam dan kita lanjut informasi. Ketua Umum Partai Golkar Anies Mata ini pastikan dirinya akan mengisi posisi Wakil Menteri Luar Negeri di Kabinet Prabowo Subianto mendatang. Ia pastikan kontribusinya di Kemenlu akan menyoroti dunia Islam. Di samping itu total ada 2 posisi Wakil Menteri akan ada di Kementerian Luar Negeri. Boleh dijelaskan pertemuan tadi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah baru saja dapat amanah dari Bapak Prabowo. Suaranya keras, Pak. Baru dapat amanah dari Bapak Presiden sebagai Wakil Menteri Luar Negeri. Dan kemungkinan besar sebagian besar pekerjaannya untuk dunia Islam. Begitu ya. Ini pertemuan pertama dengan Pak Prabowo, Pak sebelumnya sudah diajak Pak untuk bergabung. Oh, sudah ada pembicaraan sebelumnya. Ikut tanda tangan fakta integritas juga kah? Sudah tanda tangan. Berarti bersedia ya Pak? Pak, wamennya ada berapa? Apakah cuma 1 atau lebih dari 1? Ada 2 tadi yang baru keluar tadi. Yang baru keluar itu juga wamen Pak. Mungkin beliau akan lebih fokus untuk
Amerika dan Eropa. Saya lebih fokus ke dunia Islam. Pak, sudah ada informasi untuk pembekalan di Hambalang? Ya, Pak. Besok ya, Pak? Besok ya, Pak? Udah ada infonya, Pak? Rencananya seperti itu ya. Ya. Jam berapa? Belum dapat detail. Pak, pertemuan hari ini kapan Bapak dihubungi Pak Anies? Tadi siang. Sekitar jam berapa, Pak? Siang, ya. Sekitar jam berapa tadi dihubungin? 12:30 ya. Pak, kalau lihat dress code hari ini kan sama yang kemarin baju batik, ini memang diarahkan pakai baju batik? Atau baru beli nih ke sini, Pak? Stok lama aja. Stok lama ya. Oke ya. Baik. Terima kasih, Pak. Wakil Ketua Umum DPP Partai PAN, Viva Yoga Mauladi, menyampaikan hasil pembahasan bersama Prabowo di kabinet selanjutnya akan mengisi posisi Wakil Menteri Transmigrasi. Menurutnya, penunjukan yang tersebut ini membangun integrasi nasional dalam kapasitas aspek maksud kami pemerataan keadilan sosial bagi masyarakat serta kedaulatan pangan ke depannya. Tadi saya dapat tugas dari Bapak Presiden Prabowo ditunjuk untuk membantu beliau menjadi Wakil Menteri Transmigrasi sebagai kementerian yang lama sebenarnya, tapi kemudian ini kita bikin baru lagi. Tugasnya adalah untuk membangun integrasi nasional dalam rangka aspek pemerataan dan keadilan sosial bagi para penduduk yang masih tidak berkecukupan, punya hak untuk ditanggung oleh negara, dan negara wajib untuk membantu masyarakat Indonesia untuk diberikan lahan, diberikan pekerjaan, diberikan rumah, agar apa? Agar aspek pemerataan dan keadilan sosial itu bisa terwujud. Dan itu semuanya adalah dalam rangka untuk membangun integrasi nasional. Yang kedua, juga membantu di dalam pengembangan kedaulatan pangan untuk food estate dan program untuk kedaulatan pangan kita akan maksimalkan di daerah-daerah transmigrasi yang tentunya masih memiliki lahan yang luas untuk pengembangan produk hortikultura, kemudian produk-produk untuk tanaman pangan dan lain sebagainya. Ini nanti akan kita kerjasamakan dengan kementerian yang lain. Terima kasih ya. Pak, sejauh ini saya lihat ada 2 orang Pak sudah datang ke hari sebagai wakil menteri. Ada berapa total? Dari PAN untuk Wakil Menteri ada 3. Wakil Menteri 3. Siapa aja Pak? Bapak, saya Bima Arya dan Mas Tanya. Yandri. Ya, oke ya. Terima kasih Pak. Kita lanjut dengan informasi politisi PAN sekaligus mantan Wali Kota Bogor, Bima Arya penuhi undangan Presiden terpilih di Kertanegara guna membahas calon menteri di kabinet mendatang. Bima memaparkan telah mendapatkan tugas untuk fokus pada isu politik dan pemerintahan ke depannya. Pilih apa yang dibahas? Yang pertama, Bapak Presiden terpilih menyampaikan terima kasih karena sudah berkenan untuk bersedia untuk bergabung di pemerintahan beliau ke depan. Dan yang kedua, secara khusus Bapak Presiden menyampaikan arahan kepada saya ya, untuk fokus kepada efisiensi sistem pemilu, pelaksanaan pilkada, karena selama ini dinilai tidak efektif, tidak efisien, ya, banyak pemborosan di sana. Dan Pak Presiden juga ingin agar ada sinkronisasi pemerintahan daerah begitu ya. Jadi insya Allah dengan pengalaman saya sebagai kepala daerah dan juga dulu mantan pengamat politik ya, siap untuk memberikan kontribusi bagi pemerintahan mendatang dan fokus betul untuk akselerasi optimalisasi pemerintahan daerah. Berarti wamen apa menteri Mas? Tentu Wamen apa menteri? Nggak jauh-jauh dari itu, tentu yang nyambung dengan kiprah saya 10 tahun terakhir sebagai kepala daerah dan juga dulu sebelumnya pengamat politik. Ya, tadi saya sampaikan Bapak Prabowo meminta secara khusus nanti dilakukan kajian agar sistem pemilu kita, pilkada kita efektif, efisien, mencerdaskan, mempersatukan gitu. Karena memang selama ini tidak saja sebagai pengamat politik,
sebagai kepala daerah, ya sebagai juga yang pernah bertarung itu merasakan ya betapa rumitnya dan biaya tingginya politik kita. Jadi ke depan harus ada pembenahan dan evaluasi. Mas Bima berarti mendampingi Pak Tito ya, Kak? Wamen ya, Mas? Insya Allah siap, mendampingi siapapun siap. Mas Bima tadi dihubungin jam berapa, Mas? Baru kok jam 12. Ya. Berarti besok ke Hambalang ya, Mas? Belum tahu, belum ada arahan. Konfirmasi ini penegasan bahwa sejauh ini jatah PAN sebagai Wamen 3. Berapa, Mas? Kan ada Pak Zul, ada Bang Yandri, ada Mas Yoga ya. Nanti masih ada lagi datang satu lagi. Siapa ya, Mas? nanti lihat saja. Nanti lihat saja ya. Saya nggak berani mendahului. Makasih, Mas. Terima kasih semua ya. Terima kasih. Politisi Partai Gerindra Immanuel Ebenezer pastikan dirinya akan ditugaskan terkait dengan ketenagakerjaan serta jabatannya sebagai Wakil Menteri di Kabinet Prabowo. Sebagai mantan aktivis, ini Immanuel menyampaikan ketidakpastiannya posisi Menteri Ketenagakerjaan saat ini untuk Kabinet baru mendatang. Ada mana, Mas? Gila, demonstran diperintah-perintah gue. Gimana? Tadi ditugasin apa oleh Pak Prabowo? Yang jelas ada penugasan khusus terkait ketenagakerjaan. Nah berarti lu udah tahu lah tuh cluenya kan. Nah hari ini kan kemungkinan besar banyak kan yang dipanggil Wamen ya. Berarti Wamen tenaga kerja. Gitu. Ada berapa Mas Wamennya tuh? Untuk sementara yang baru saya tahu diri saya sendiri tuh. Gue doang yang baru gue tahu gitu. Yang lain gue belum tahu tuh. Akan menemani siapa sih Mas kalau boleh tahu? Yang menteri gue nggak tahu juga tuh. Menterinya siapa tuh? Belum ada komunikasi dengan belum. Gitu. Kira-kira ada gimana? Pak besok ke Hambalang? Nggak tahu deh soal besok Hambalang atau enggaknya. Kalau fakta integritas berarti sudah ditandatangani juga? Sudah ditandatangani fakta integritas dan penugasan juga sudah gitu. Pertanyaan gue, kalau kalian pantas nggak gue jadi pejabat? Ini demonstran nih jadi pejabat nih. Kita lihat dulu. Oh kita lihat. Gue sih ngomongnya gimana kamu deh? Ada bocoran nggak sih berapa yang dipanggil? Hari ini? Tadi yang kawan-kawan lihat aja tuh. Gue kan pas dipanggil jam berapa tuh? Jam berapa? Jam 2.14 sekian lah. Orang pada suruh lewat sana, gue bandel, gue liat sini tuh. Itu emang gue selalu beda kan. Pak di endorse Jokowi ya? Apa? Di endorse Jokowi? Wah, nggak ada tuh kaitan Jokowi. Tapi ada komunikasi nggak sebelumnya tentang tawaran posisi ini, Bang? Enggak ada. Berarti mendadak bisa dikatakan seperti itu? Dipanggil aja, Kenal maunya di mana, bagusnya gimana. Ya menurut saya terserah Pak Prabowo penugasannya di mana. Karena sekali lagi kita mau pemerintahan pertama Prabowo ini dijalankan dengan benar lah ya. Apalagi kayak saya aktivis punya tanggung jawab moral dan politik. Kita tidak mau pemerintahan awal ini dirusak oleh para brutus, para klepto yang ya dalam pidato Pak Prabowo jangan kirim orang-orang yang mau nyopet anggaran lah ya APBN dan APBD. Nah itu saya suka tuh pidato itu tuh. Cocok dengan karakter saya sebagai aktivis 98 yang punya komitmen terhadap demokrasi dan pemberantasan korupsi. Jadi salah satu alasannya itu ya, dengan pidato itu akhirnya Abang mau, Bang? Sangat tertarik, saya terchallenge dengan itu. Secara teknis jumlah kementerian berapa ya? Sudah bisa diiksasi? Tahu tuh non, gue kan cuma Wamen. Siapa tahu ada bocoran? Nggak tahu gue. Okay. Ya, thank you. Ya, Thank you, Bang. Besok ke Hambalang nggak, Bang? Gue nggak tahu lah, tergantungnya dipanggil. Kalau dipanggil ke Hambalang, datang ke Hambalang lagi gitu ya. Kita lanjut informasi, musisi sekaligus kader partai PSI Giring Ganesa turut merapat ke kediaman Prabowo di Kertanegara untuk audisi kesiapan sebagai calon menteri di kabinet selanjutnya. Dalam kesempatan tersebut, Giring menyoroti membahas mengenai kebudayaan bersama Presiden terpilih dan memilih bungkam tentang jabatan spesifik di kabinet mendatang. Tuh lagi lewat lagi. Wah, Budi Ari itu. Boleh, Mas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya apa kabar teman-teman media? Sehat-sehat semua ya. 2 hari yang luar biasa ini ya. Jangan lupa makan, jangan lupa istirahat. Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada Bapak Presiden terpilih. Oke, gak apa-apa. Tadi oh ya. Saya mau berterima kasih kepada Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden terpilih Mas Gibran yang sudah mempercayakan saya, dan juga terima kasih buat Pak Prabowo juga yang sudah mengundang saya ke sini. Tadi duduk sebentar, diberikan arahan mengenai beberapa hal, dan yang jelas kita punya sebuah
tanggung jawab besar untuk kedepannya membangun bangsa dan negara ini. Dan di kesempatan yang baik ini saya juga mau ucapkan selamat kepada Mas Kaisang dan juga Mbak Erina yang hari ini alhamdulillah lahir putri pertamanya. Kita doakan cinta dan doa untuk keluarga Mas Kaisang dan Mbak Erina. Sebelum saya tutup, sebenarnya saya mau bilang terima kasih juga sekali lagi. Terima kasih buat Presiden terpilih Bapak Prabowo, buat Mas Gibran, dan juga buat Bapak Jokowi. Terima kasih. Pokoknya hari ini luar biasa. Terima kasih. Terima kasih buat ibu saya dan juga buat istri saya. Terima kasih. Bukan domisili saya untuk bilang nanti tunggu. Udah. Lebih ke ya sebetulnya seputar apa yang kemarin juga dibicarakan sama Bang Fadlizon ya gitu, bahwa kita punya tugas besar untuk membangun bangsa dan negara dan juga tugas besar untuk reinventing the Indonesian culture and identity gitu. Tapi akan kerja bareng Pak Fadlizon. Oh nanti akan sama Pak Fadlizon. Pak Prabowo aja dong. berarti kerja sama Pak Fadlizon bersinergi begitu. Ya nanti Pak Prabowo yang jawab. Pak Prabowo yang jawab ya, saya nggak bisa. Tanda tangan fakta integritas juga sudah belum? Udah. Berarti sudah fix sih ya. Apa? Bertemu di mana? Oh dalam ya. Pak mana sini lagi? Oh ya. Siap. Berarti Mas ya. Kenapa? Ya pokoknya tolong nanti tanya langsung ke Bapak Prabowo. Terima kasih. God bless Indonesia. Terima kasih. Ketua Umum Pradi Otto Hasibuan menyampaikan isi pembahasan bersama Presiden terpilih di Kertanegara tentang perkembangan hukum serta kondisi hakim di Indonesia. Mengenai jabatan spesifik di kabinet selanjutnya, Otto menegaskan Presiden terpilih yang memiliki hak secara menyeluruh. Sini Pak, maju lagi Pak. Maju lagi Pak. Maju dikit Pak. Ya, saya mendadak tadi di telepon minta datang ke sini bertemu dengan Pak Presiden ya, Pak Prabowo ya, terpilih ya, berbincang-bincang lah mengenai soal bagaimana perkembangan hukum di negara ini. Beliau meminta bahwa agar saya juga memberikan perhatian khusus bagaimana agar negara kita ini baik, ya kan? Perkembangan di mengenai hakim juga dibilangnya supaya diperhatikan gitu ya, dan banyak hal lagi yang lain saya kira ya. Jadi nanti ya mungkin bapak-bapak, ibu bisa tanya Pak Presiden lah ya. Wakil Menteri Hukum dan HAM di Onar dong Pak di dalam ya? Oh iya ada ketemunya. Sempat ngobrol Pak? Belum banyak ya, saya hai aja tadi ya. Pak, berarti ada kemungkinan Wakil Menteri Hukum dan HAM atau menterinya jangan-jangan nih Pak? Tanya Pak Presiden aja lah ya, bagus ya. Enggak soal hukum kita ya. Kita bicara soal hukum ya kan, soal bagaimana soal pengadilan, soal hakim itu saja. Besok ada panggilan ke Hambalang Pak? Ya, belum ya. Jadi nanti ya. Tadi jam berapa diteleponnya? Tadi telepon kira-kira jam 2 ya, lebih kurang tadi ya. Jam setengah 2 lah gitu ya. Jadi sudah penandatanganan fakta integritas Pak? Ya tentunya semua kan pasti tanda tangan fakta integritas, sebab sebagai orang yang bantu Presiden harus kita komit kan, harus komit untuk membantu beliau ya. Jadi saya kira tanya aja lah nanti ya Pak Presiden ya. Terima kasih teman-teman semua ya. Terima kasih. Informasi berikut ini, selebritas tanah air Raffi Ahmad berikan sinyal akan membantu Prabowo Subianto di sektor ekonomi kreatif dan seni dalam kabinet mendatang. Dalam kesempatannya, ia juga memastikan telah menandatangani fakta integritas bersama Prabowo Subianto di Kertanegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu, mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkan. Legenda bulu tangkis Indonesia Taufik Hidayat berikan sinyal soal dirinya akan bergabung di kabinet Prabowo Gibran mendatang. Dalam kesempatan ini ia juga menyampaikan akan ditugaskan oleh Prabowo dengan latar belakang yang dimilikinya sebagai mantan atlet bulu tangkis tanah air. Menteri Hukum ya?
Saya sebagai atlet, di mananya nanti arahan dari beliau aja. Saya nggak tahu deh, nanti beliau yang paham di mana dan saya pasti akan ikut di mana. Tadi pertanyaan Pak Prabowo atau diskusi dari Pak Prabowo apa? Kenapa? Pertanyaan Pak Prabowo atau diskusi Pak Prabowo? Diskusi aja, siap membantu beliau, ditempatkan dimanapun saya siap lah. Nanti beliau yang akan mengumumkan sendiri. Beliau ada pesan-pesan khusus PR tentang olahraga atau gimana? Ya untuk ditingkatkan lagi prestasi olahraga. Itu. Berarti khusus Wamenpora ya? Saya kan nggak tahu juga dari mananya. Nanti kan bisa bisa semua orang kan bisa meningkatkan olahraga juga kan dengan yang lainnya juga. Gitu. Tapi melihat timnas kita bagaimana Mas ke depan? Hari ini prediksi nanti malam. Hari ini prediksi Indonesia menang. 2-0. 2-0 ya. Apa yang perlu diperbaiki Mas ke depannya? Apa? Untuk badminton itu Mas, itu pertanyaannya maksudnya Mas. Badminton sendiri fokusnya mungkin seperti apa? Mas? Ya ini kan ada mau pergantian ketua umum yang lama ke yang baru, karena yang lama itu kan Oktober ini habis. Insya Allah yang baru ini ketua terpilih kan Pak Fadil Imran, dan beliau juga lagi membentuk susunan struktur di PBSI ini. Mudah-mudahan dan beliau berani merubah total dari kepelatihan, dari kepengurusannya juga nanti. Mudah-mudahan kita punya target jangka panjang itu Olimpik 2028 nanti. Ada bidang spesifik yang disebutkan sama Pak Prabowo dititipkan ke Mas Taufik ya? Beliau berbicara olahraga sama saya. Secara umum. Berarti overall secara umum ya Mas Taufik ya? Kenapa? Overall secara umum olahraga berarti. Berarti Wamenpora ya? Saya kurang tahu di mananya. Nanti beliau. Mas, tapi untuk ketemu Pak Prabowo ini baru kali pertama atau sebelumnya udah sering komunikasi untuk ditanyai pendapatnya tentang olahraga sih Mas? Enggak, belum. Baru kali ini. Kapan dihubungi sih Mas? Dihubungin tadi jam 14.20 sama Bang Teddy. Kaget ya? Iya kaget, tadi lagi di mana ya? Tadi di daerah Salemba. Nyampe sini 2:30, gimana caranya 2:30 kan? Penandatangan fakta integritas juga nggak Mas Taufik? Kayak kemarin beberapa menteri kan menyampaikan calon menteri menandatangani fakta integritas juga. Mas Taufik hari ini sudah menandatangani juga belum? Sudah. Ada informasi untuk datang ke pembekalan di Hambalang besok Mas Taufik? Belum ada informasi lagi. Nanti diinformasiin selanjutnya. Mas, berarti siap kalau diajak Pak Prabowo ini berarti siap bergabung di pemerintahan membantu? Iya, siap membantu beliau di kabinet beliau. Terima kasih. Kita lanjut informasi. Politisi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria memenuhi undangan Presiden terpilih di kediamannya di Kertanegara dalam masa proses audisi calon menteri kabinet selanjutnya. Menurut mantan Wakil Gubernur Jakarta tersebut, Prabowo menitipkan pesan untuk menjaga perdesaan dari praktik kasus korupsi yang masif terjadi serta memajukan kondisi perdesaan saat ini. Madep kamera Mas. Boleh sedikit disampaikan tadi di dalam apa yang dibahas dengan Pak Prabowo, apakah ada bidang-bidang spesifik terkait apa? Ya tadi kami dipanggil semuanya, tentu kami menyampaikan rasa terima kasih dan bersyukur diberi kepercayaan untuk satu jabatan di kabinet ke depan. Banyak pesan-pesan dari beliau ya, di antaranya agar bagaimana ke depan bisa menjaga agar desa bisa lebih baik lagi, lebih maju lagi, jangan ada lagi kasus-kasus korupsi di pedesaan dan desa agar bisa lebih baik dan lebih maju. Ya dikira-kira aja ya. Terima kasih ya. Terima kasih cukup ya, dikira-kira aja ya. Terima kasih ya. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan sejumlah informasi seputar peristiwa dalam 24 jam terakhir. Tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan.
Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu loh. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK. Periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Anda masih menyaksikan Menyapa Malam. Informasi selanjutnya terkait dengan pabrik asam sulfat di smelter PT Freeport Indonesia Gresik, Jawa Timur terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Dalam video yang beredar memperlihatkan sebuah bangunan pabrik tengah terbakar. Kebakaran tersebut diiringi ledakan dan asap tebal membumbung tinggi. Para pekerja pun terlihat berlarian. Kebakaran terjadi di smelter PT Freeport Indonesia atau smelter Manyar di kawasan ekonomi khusus Java Integrated Industrial and Port Estate, Gresik, Jawa Timur pada 14 Oktober Senin petang. VP Corporate Communication PT FI, Katri Krisnati menyampaikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Tim tanggap darurat Freeport Indonesia telah melakukan penanganan dan pemadaman api dengan mengerahkan mobil pemadam kebakaran. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Diketahui, smelter PT Freeport Indonesia di Gresik baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 23 September 2024 lalu. Atas kejadian ini, Freeport Indonesia akan melakukan evaluasi terkait penyebab kebakaran di unit asam sulfat smelter tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Seorang wisatawan dilaporkan hilang terseret ombak besar saat sedang berfoto di Pantai Kedung Tumpang, Tulung Agung. Tim SAR gabungan berupaya melakukan pencarian melalui jalur darat dengan menyisir sekitar lokasi dari atas tebing. Berniat untuk mendapatkan momen indah saat berlibur di pantai, seorang wisatawan tersapu ombak saat asik berfoto di Pantai Kedung Tumpang di Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur pada 13 Oktober Minggu pagi. Dalam rekaman video tampak korban yang berada di tebing bebatuan pinggir laut tersapu ombak besar. Video tersebut menjadi viral di media sosial. Diketahui, korban berinisial RJ, 20 tahun, warga Kota Medan, Sumatera Utara. Bermula korban RJ berwisata ke Pantai Kedung Tumpang bersama 15 orang rekannya. Setibanya di lokasi,
sebagian dari mereka turun menuju bebatuan sisi tebing. Di sana terdapat kolam alami dengan pemandangan laut selatan yang identik dengan ombak besarnya. Ketika korban bersama rekan satu rombongan bersuah foto di bebatuan tengah kolam, tiba-tiba muncul gelombang besar menghantam tebing menyapu korban dan rekannya. Rekan korban serta pengunjung lain yang melihat kejadian tersebut tidak berani memberi pertolongan, sebab kondisi gelombang laut sangat besar dan berbahaya. Korban terlihat terombang-ambing di tengah empasan ombak. Dengan kondisi ombak yang besar tersebut sangat membahayakan. Korban hilang tidak terlihat di permukaan laut dan dinyatakan hilang. Dengan cepat, tim SAR gabungan berupaya melakukan pencarian melalui jalur darat dengan cara menyisir sekitar lokasi dari atas tebing. Namun hingga kini korban belum ditemukan. Tim SAR masih akan melanjutkan proses pencarian. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi berikut ini, kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Diduga kebakaran terjadi akibat bocornya gas kompor di salah satu rumah warga. 5 orang dilaporkan tewas dalam insiden. Dalam video terlihat besarnya rambatan api yang melalap bangunan pemukiman padat penduduk di kawasan Tambora, Jakarta Barat pada 15 Oktober Selasa dini hari. Api terlihat berkobar besar dari kejauhan, membuat warga panik melihat kebakaran tersebut. Kebakaran tersebut menyebabkan setidaknya 35 ludes dilalap si jago merah. Kasiop Sudin Gul Karmart Jakarta Barat, Saifuddin, sampaikan luas area yang terbakar mencapai 2.000 meter persegi. Sebanyak 22 unit mobil pemadam dan 110 personil dikerahkan ke lokasi kejadian. Diduga kebakaran disebabkan kebocoran gas kompor di salah satu rumah warga. Akibat dari insiden tersebut, 5 orang dilaporkan tewas saat kejadian. Jenazah korban dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Diperkirakan kerugian akibat kebakaran tersebut mencapai sekitar 10,5 miliar rupiah. Kini area pemukiman padat penduduk tersebut hampir rata dengan tanah, yang tersisa hanya puing-puing bangunan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya, Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat mendapati ratusan modul BTS curian di sebuah gudang di kawasan Serpong, Tangerang. Terungkapnya gudang penyimpanan modul pencurian ini setelah polisi menangkap 1 orang kawanan sindikat pencurian modul BTS dengan total senilai 120 miliar rupiah. Gudang penyimpanan modul BTS curian ini akhirnya terkuak setelah Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat memeriksa tumpukan modul BTS yang dibungkus kardus siap dikirim ke penadahnya. Terungkap sindikat pencurian ini setelah polisi memeriksa seorang pria berinisial MJ yang melakukan pencurian di gedung ESDM dengan menyamar sebagai pegawai PT Telkomsel lengkap dengan kartu identitas palsu. Tersangka ditangkap setelah aksinya terekam kamera CCTV. Selain MJ, polisi juga menangkap 4 tersangka lainnya yang terlibat dalam sindikat ini. Rencananya ratusan modul BTS ini akan dijual ke Cina melalui seorang warga negara Cina berinisial SJ alias J yang masuk dalam daftar pencarian orang. Mana melakukan pencurian yaitu berupa alat, ya, berupa alat yaitu modul BTS. Jadi barang bukti yang disita yaitu adalah 227 unit modul BTS, yang kedua kemudian 13 palet modul BTS yang siap dikirim ke Cina, kemudian juga alat-alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan. 5 kawanan pencurian modul BTS dengan menyasar provider dari PT Telkomsel dan Indosat Ooredoo tersebut dikenakan pasal 363 tentang pencurian. Total kerugian dari pencurian ini senilai 120 miliar rupiah dengan jumlah barang bukti 227 modul BTS dan 13 paket modul BTS yang siap diekspor ke Cina. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Dewi Manik. Dan saya Tiara Dianti, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.